الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله.
Alhamdulillah alladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jemaah Jumat rahimahumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat untuk kita semuanya. Nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ihsan yang Allah mesti kokohkan di dalam hidup kita. Mudah-mudahan kehadiran kita, respon kita, tanggung jawab kita sebagai seorang muslim dalam memenuhi panggilan Allah ini menjadi satu bukti kesyukuran kita kepada Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dan karunia yang lebih baik dari yang kita hari ini rasakan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, suri tauladan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti petunjuk dan perintah dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah yaumil akhir. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah Jumat rahimahumullah. Dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, mari kita mengkaji sekaligus merenungkan beberapa wasiat yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Di antaranya khatib akan membacakan 1 sampai 2 ayat dari Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 55 sampai 57. Mudah-mudahan ini menjadi bahan yang nanti bisa kita mengkaji ulang di rumah, agar kebaikan kita, ketaatan kita, kepemimpinan kita menjadi lebih baik dengan motivasi yang telah Allah berikan kepada kita di dalam surat Al-Ma'idah ayat 55 sampai 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Wa may yatawalla Allah wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah Jumat rahimahullah.
ayat ini memberikan satu gambaran kepada kita tentang syarat kepemimpinan. Allah mengingatkan kepada kita, innama waliyukumullah, sesungguhnya pemimpin yang akan bisa menyelamatkan kamu. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah. Allah katakan hanya orang-orang yang beriman kepada Allah, hanya pemimpin yang beriman kepada Allah yang bisa menyelamatkan kalian. Dan yang beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allah katakan hanya orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi pemimpin di antara kalian yang akan bisa menyelamatkan kalian. Sehingga ayat ini memberikan syarat yang pertama, pemimpin yang selamat itu adalah pemimpin yang syarat utamanya dia harus beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang keduanya kemudian, walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah. Keimanannya dia buktikan dengan dia menegakkan salat. Wa yutuna zakat, dan kemudian dia menunaikan zakat. Wa hum raqiun, dan dia termasuk orang-orang yang ikut hukum, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimahumullah. Dalam ayat ini memberikan salah satu penegasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinan, yang Allah sebutkan salah satu syaratnya adalah mereka orang-orang yang menegakkan sholat. Seorang pemimpin yang diharapkan dalam Islam itu adalah mereka yang masih bisa komitmen menjaga waktu-waktu sholatnya. Maka dialah pemimpin-pemimpin yang bisa untuk kemudian kita jadikan teman kita, jadikan kepemimpinan di antara kita. Sehingga menjadi syarat penting, kriteria sholat itu harus kita lihat pada sosok seorang yang akan kita pilih menjadi seorang pemimpin. Maka kalau kemudian kita mendapati seseorang itu sudah baik dalam sholatnya, maka insya Allah segala urusannya Allah akan memberikan kemudahan dalam kepemimpinannya. Bahkan kemudian Nabi SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim menyebutkan tentang kepatuhan seorang umat yang tidak boleh membangkang kepada seorang pemimpin di mana pemimpin itu yang masih melakukan sholat.
Sekalipun pemimpin itu tidak disukai oleh kelompoknya, tetapi selama pemimpin itu masih menegakkan sholat, dia masih menjaga waktu-waktu sholatnya, seorang rakyat, seorang umat makmum di belakangnya tidak boleh menyerang dia, tidak boleh melanggar. Inilah menunjukkan bahwa pentingnya kepemimpinan orang yang masih menjalankan sholat, yang kemudian Allah berikan garansinya, yang akan bisa masih menunjukkan kepada jalan yang baik dan benar. Oleh karena itulah jemaah Jumat rahimahumullah, kenapa Allah dan Rasulnya menunjukkan salah satu syarat calon pemimpin itu atau pemimpin itu harus mampu menegakkan sholat, karena memang sholat mempunyai fungsi tanha anil fahsya wal munkar. Dan tugas seorang pemimpin adalah salah satu di antaranya adalah tanha anil fahsya wal munkar, menegakkan keadilan, memberikan kesejahteraan, memberikan kenyamanan, keamanan, kedamaian terhadap umat yang dibawanya. Maka jemaah Jumat rahimahumullah, dari satu ayat dan beberapa hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menjelaskan, dan salah satu di antaranya tadi yang disebutkan oleh Nabi, mari kita belajar kepemimpinan dalam sholat yang setiap hari kita jalankan. Kepemimpinan yang dimaksud tentu bukan hanya sekedar pemimpin dalam tingkat level nasional, level bupati, gubernur, dan lain sebagainya, tetapi kepemimpinan dalam skop yang paling kecil itu adalah diri kita sendiri. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Setiap kalian adalah pemimpin. Kita ini adalah pemimpin. Masing-masing di antara kita adalah pemimpin. Kita pemimpin atas keluarga kita. Paling tidak, kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Maka untuk menjadi pemimpin yang baik, mari kita belajar dalam sholat yang setiap hari kita lakukan. Apa yang kita bisa ambil, kita petik pelajarannya dalam sholat, sehingga sholat itu ternyata bisa memberikan pembelajaran terhadap kepemimpinan dalam kehidupan kita. Jemaah Jumat rahimahumullah, syarat kepemimpinan di dalam sholat sama seperti halnya syarat kepemimpinan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga wajar kalau kemudian Nabi mengatakan, barang siapa yang sholatnya baik, maka seluruh urusannya baik. Dan barang siapa yang sholatnya masih tidak baik, sering ditinggalkannya, maka berhati-hatilah, karena segala urusannya akan selalu dapat masalah. Artinya tidak akan baik. Maka jamaah Jumat rahimahumullah, syarat seorang pemimpin di dalam sholat, khususnya sholat berjamaah, ada imam, ada makmum. Pemimpinnya adalah imam, makmumnya adalah orang-orang yang ada di belakangnya. Syarat menjadi seorang pemimpin adalah mereka yang memiliki kebersihan. Kebersihan hatinya maupun kebersihan fisiknya. Sehingga calon pemimpin atau kita sebagai seorang pemimpin, jika kita mau menjadi seorang pemimpin yang baik di antara keluarga kita, menjadi pemimpin dalam lingkungan pekerjaan kita, menjadi pemimpin yang baik untuk diri kita sendiri, bersihkan hati kita, bersihkan jiwa kita, sehingga kemudian syarat-syarat kepemimpinan yang akan kita jalankan tidak ternodai oleh hal-hal yang mengotori pada aspek-aspek kepribadiannya, moralnya. Tidak ada cacat moral yang di dalamnya, sehingga kemudian tidak menimbulkan gaduh. Yang kedua, syarat menjadi seorang pemimpin. Pemimpin dalam imam sholat adalah mereka yang memiliki kedisiplinan. Ini menjadi sesuatu hal yang mutlak. Oleh karena itu,
Kedisiplinan seorang pemimpin bisa dilihat bagaimana disiplinnya dia menjaga waktu-waktu sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil umat manusia, khususnya orang yang beriman, untuk menjalankan sholat 5 waktu. Dan itu menunjukkan kepada kedisiplinannya, dan itu menunjukkan terhadap kepemimpinan dirinya. Maka seseorang yang mampu menjaga sholatnya tidak pernah terlambat. Dia ikut dalam sholat berjamaah di masjid, maka insya Allah bisa dipastikan ketika dia istiqomah menjaga kedisiplinan, menjaga waktu-waktu sholatnya, dia akan mampu menjaga kedisiplinan dalam menjalankan tugas kepemimpinan. Dan sebaliknya, jangan berharap kepada orang yang suka lalai terhadap sholat, kemudian memimpin terhadap satu urusan, jangan berharap akan baik urusannya. Karena untuk dirinya sendiri saja, bahkan untuk hak Allah saja, dia masih bisa melalaikan perintah-perintah. Yang ketiga, syarat imam dalam sholat. Kepemimpinan dalam kehidupan kita adalah dia harus cakap dan berilmu. Seorang imam memiliki syarat dan ketentuan yang mutlak dipenuhi. Syarat seorang imam di dalam sholat tidak mesti harus orang tua, tetapi ada yang mensyaratkan khusus, di mana kualifikasi seorang imam yang dia menjadi pemimpin di dalam sholatnya harus memiliki ilmu tentang sholatnya. Paling tidak dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bacaan Al-Qur'annya yang fasih, yang hafalannya lebih banyak, dan ilmu pengetahuan tentang sholatnya dia lebih banyak daripada yang lainnya. Dan kepemimpinan harus memiliki kecakapan. Oleh karena itu jamaah Jumat rahimahumullah, pemimpin yang cakap dengan ilmu, insya Allah dia akan bisa mengatur ritme keorganisasian di dalam kepemimpinannya. Yang selanjutnya, kita bisa belajar kepemimpinan di dalam sholat bahwa seorang imam ketika dia akan melaksanakan sholat, maka dia memiliki niat yang baik sebelum kemudian dia takbiratul ihram. Seorang pemimpin harus memiliki niat dalam sholat. Tentu jika kita ingin mendapatkan pahala dari Allah lillahi ta'ala, seorang pemimpin harus memiliki niat yang baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah dalam kepemimpinan kehidupan kita niatnya untuk urusan duniawi kita. Yang selanjutnya, kita bisa belajar kepemimpinan di dalam sholat, bahwa sholat mengajarkan kepada kita tentang bagaimana keteladanan seorang pemimpin. Yang disebut pemimpin di dalam sholat, imam pastilah dia berdiri tegak di depan dan paling depan. Maka pemimpin yang baik adalah mereka yang selalu berada di depan. Dia menjadi teladan, dia menjadi pengomando yang memberikan ingatan kepada seluruh masyarakat jamaah. Dan seorang pemimpin di dalam sholat, dia akan tegas di dalam memberikan arahan-arahannya, sehingga ketika kemudian imam takbiratul ihram, imam kemudian ruku, maka semuanya harus ikut ruku. Suaranya lantang, tegas, dan itu yang kemudian diikuti oleh makmumnya. Inilah bentuk tanggung jawab seorang pemimpin, di mana tanggung jawab organisasi mampu dimainkan, diperankan oleh seorang imam dengan baik. Yang selanjutnya jamaah Jumat rahimahumullah, belajar dari kepemimpinan kita di dalam sholat yang setiap hari kita lakukan, bahkan 5 kali kita kerjakan dalam setiap hari ini. Sholat memberikan pembelajaran kepada kita tentang
ciri pemimpin yang tidak pernah egois. Pemimpin tidak pernah egois. Bahkan di dalam sholat pun seorang imam tidak boleh egois. Ketika kemudian imam lupa dalam bacaannya, apalagi lupa di dalam rakaatnya, maka ketika kemudian ada makmum yang mengingatkannya dengan kalimat subhanallah, maka sang imam, pemimpin harus mengikuti, harus mendengarkan apa yang menjadi ingatan nasihat dari makmum yang ada di belakang. Inilah di antara beberapa pembelajaran kita, bahwa sholat sesungguhnya memberikan pembelajaran terhadap kepemimpinan dalam hidup kita. Bahwa ketika kita kemudian dikatakan sebagai seorang pemimpin yang baik untuk rumah tangga kita, maka introspeksinya bagaimana tentang sholatnya. Jika kita kemudian ingin menjalankan tugas kepemimpinan kita yang baik dalam pekerjaan kita, dalam urusan rumah tangga kita, dalam urusan bisnis kita, maka ukurlah dalam ukuran kita menjalankan sholat. Jika kemudian ada masalah-masalah yang kemudian sulit untuk kita selesaikan masalahnya, rumit, bahkan seolah-olah tidak ada jalan keluar, maka yang harus kemudian kita introspeksi, jangan-jangan sholatnya dulu sesuai dengan aturan-aturan yang lain. Jangan-jangan sholatnya masih kemudian bolong-bolong, sholatnya masih belum sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Mudah-mudahan sholat yang senantiasa kita jalankan, yang 5 kali dalam sehari paling tidak, memberikan dampak yang baik terhadap kepemimpinan kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai pemimpin yang baik, pemimpin untuk diri kita sendiri, pemimpin untuk rumah tangga kita, pemimpin untuk lingkungan yang ada di sekitar kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan tanha anil fahsya wal munkar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qabla minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina ittaqullaha wa ta'atuhu la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an
الصلاة وقامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Silakan diluruskan, dirapikan, dan isi slot yang paling yang ada di dalam dulu. Anak-anak yang di luar itu telah membaca soal dulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والسماء والطارق وما النجم الساكب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الثلج والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يمد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر.
Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah.